Tuhan bersamamu dan bersama rohmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Saya membacakan dari versi yang panjang, yang ada dalam teks Anda adalah versi yang singkat. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulis segera 50 tempat. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan perbudakan. Mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sorry, kesehatan saya agak menurun sehingga suara bisa tiba-tiba hilang. Untung kembali lagi. Kita mendengarkan satu kisah perumpamaan dari Yesus. Perumpamaan yang banyak membuat alis kita berkerut. Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang bendahara yang dipecat oleh karena cara hidupnya yang tidak benar, cara kerja yang tidak benar. Tetapi bendahara ini menggunakan kesempatan
yang ada untuk membangun relasi hutang budi dengan para customers, sehingga ketika dia dipecat, para customers itu merasa berutang budi kepada dia dan menampung dia di dalam rumah mereka. Perhatikan bahwa Yesus katakan di dalam cerita itu, lalu tuan dari sang bendahara itu memuji kecerdikan bendaharanya. Jadi bukan Yesus yang memuji bendahara yang tidak jujur itu, tetapi dalam cerita itu majikannya bendahara itu memuji kecerdikan. Jadi bukan Yesus yang memuji. Yesus sama sekali tidak mengusulkan agar kita mencontoh perbuatan yang tidak jujur, perbuatan manipulatif dari sang bendahara itu. Tapi Yesus memusatkan perhatian kita kepada betapa cerdiknya, betapa lihainya upayanya yang mati-matian itu untuk menghindarkan diri dari bencana. Lalu Yesus mengatakan, memang anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak dunia amat luar biasa. Kita sejak kecil sudah diajarkan harus sekolah setinggi mungkin. Bukan hanya supaya pintar, tapi supaya masa depan kita baik. Dan kita rela duduk bertahun-tahun di dalam bangku sekolah. Kemudian kita berani ambil risiko untuk tinggalkan tanah air dan pergi ke negeri asing, Amerika Serikat. Dan barangkali dengan bahasa Inggris yang masih minim, kita berani mengambil risiko luar biasa. Kita bekerja keras, double job atau triple, dan kita menabung supaya kita bisa menghidupkan hidup kita dengan baik. Kita bisa berlibur bersama keluarga, kita bisa menabung masa depan anak-anak dan sebagainya. Kita masuk di tempat fitness, kita ikut Zumba, kita masuk di dalam spa untuk mendapatkan kebugaran. Kita sangat cerdik merawat hidup kita. Kita juga mengambil asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan sebagainya, agar kalau terjadi apa-apa ada yang cover. Kita cerdik luar biasa. Bahkan ada yang sudah mencicil lubang kubur supaya kalau nanti dia mati gak ngerepotin orang-orang dan jenazahnya tidak terlantar. Cerdik sekali. Dan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, mari saudara sekalian, kalau Anda begitu cerdik di dalam urusan-urusan investasi duniawi, dalam investasi material, maka amat penting juga engkau memikirkan untuk menginvestasi untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, gunakanlah kesempatan duniawi, gunakanlah harta duniawimu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus bersabda, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, artinya harta duniawi yang tidak jujur dan fana, supaya jika mamon itu nanti tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lihat, Yesus mengajarkan kita satu cara. Dia tidak melarang kita memiliki dan berusaha sebagai anak-anak dunia. Tetapi cara kita memandang harta dunia itu harus dengan cara memandang seorang warga kerajaan Allah. Warga kerajaan dunia apabila mendapat uang, dia hanya pikirkan bagaimana saya menikmati uang ini, bagaimana uang ini bisa menjamin hidup saya.
Tapi Yesus sudah ingatkan, apabila nanti harta duniawi itu tidak mampu menolong engkau lagi, siapa yang akan tolong kamu? Maka Yesus mengajarkan setiap muridnya supaya mempergunakan harta duniawi untuk juga membuat investasi di dalam hidup abadi. Pertanyaan bagi kita, apa saja yang sudah ada sebagai berkat pada kita? Harus kita pandai memakainya agar kita nanti dapat diterima dalam hidup yang kekal. Sebab apapun yang Tuhan percayakan yang sementara ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila kita memakai dengan benar, maka kita dianggap layak untuk melanjutkan hidup yang kekal. Tapi tidak sedikit contoh kita melihat bagaimana orang memakai hidupnya, memakai waktunya, memakai kesempatan, memakai uangnya yang hanya merusak hidupnya. Kita mempunyai waktu, kita mempunyai tenaga, kita mempunyai uang, kita punya jabatan dan kuasa, kita mempunyai cinta dan perhatian. Tapi bagaimana kita sudah memakai hal itu? Seringkali kita seperti orang bodoh yang walaupun kita tahu bahwa hidup ini sementara, bahwa kesempatan itu sementara, kesehatan itu sementara, gagah dan cantik itu sementara, tapi kita pakai hanya untuk menikmati kesenangan sesaat. Yesus tegaskan, pakailah semua itu untuk memperkaya hidupmu yang akan datang. Kita semua tidak mau jadi miskin, tapi seringkali kita hanya berpikir miskin itu secara material. Padahal kaya dan miskin itu ada berapa lapis. Ya. Ada orang yang memang miskin atau kaya secara materi atau financial. Itu yang biasa kita lihat. Tetapi bukan hanya itu. Ada juga orang yang kaya dan miskin secara sosial. Ada orang yang kaya di dalam relasi, tapi ada orang yang sama sekali miskin dalam hal relasi. Saya mendapat satu berita dari Colorado, dari Chicago, yang mengenal ada seorang umat Katolik yang tinggal di Los Angeles, yang sementara menderita kanker dan tidak punya siapa-siapa yang bisa menjadi support sistemnya. Ini orang bukan hanya miskin secara financial, tapi miskin juga secara sosial. Sementara ada seorang lain di Colorado, dia tidak married, dia miskin, tetapi dia kaya secara sosial. Dia punya banyak sahabat, karena semasa dia muda, dia sangat terbuka, dia sangat suka murah hati, sangat suka melayani. Dan ketika dia berada dalam kondisi tidak berdaya, tiap hari ada yang kunjungi, tiap hari ada yang support. Ada juga orang yang kaya secara intelektual dan ada orang yang miskin secara intelektual. Baca aja gak bisa, atau menimbang pun gak bisa. Tapi ada orang yang pengetahuannya dari tahun ke tahun bertambah sehingga dia bijaksana. Demikian juga ada orang yang kaya secara emosional dan ada orang yang miskin secara emosional. Apa itu? Orang yang kaya secara emosional, orang yang mempunyai sifat-sifat yang positif. Dia mempunyai cinta yang besar. Kalau dekat dengan orang ini, kita merasa dia mudah sekali mengerti kita. Dia mudah mengerti kebutuhan kita, mudah mengerti kesulitan kita. Tapi orang yang miskin secara emosional, biar orang sudah merayap di depan mata, dia tidak paham dan tidak merasa empati, apalagi bersimpati dan toleransi. Ada juga orang yang kaya secara rohani, ada yang miskin secara rohani. Dia kaya secara material dan financial, mungkin dia kaya secara sosial, tapi miskin secara rohani. Dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan rohani. Dia tidak mengerti banyak tentang agama. Dia tahu Tuhan ada, that's it.
Dia tidak mengerti apapun, sehingga bagi dia kehidupan agama sesuatu hanya organisasi belaka. Miskin materi bukan berarti miskin segala-galanya, tapi juga kaya secara materi bukan berarti segala-galanya. Yesus tegaskan hari ini bahwa kita harus kaya secara rohani, yaitu dengan menginvestasikan hidup yang saat ini untuk kehidupan yang kekal. Kita harus menjalin relasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata manusia duniawi, sehingga kita merasakan satu perasaan aman dan damai. Kita juga harus kaya secara sosial dengan cara menjadi orang yang terbuka, yang rela bergaul, memperhatikan orang lain, yang rela membantu orang lain. Jangan merasa terbeban oleh orang lain, karena ada satu ketika Anda akan menjadi beban bagi orang lain. Kita harus berusaha menjadi kaya secara intelektual. Jangan mengatakan saya begini terus. Kita diberi kesempatan banyak untuk bertambah di dalam pengetahuan. Mengapa? Kalau kita mempunyai pengetahuan yang banyak, kita menjadi lebih bijaksana. Kita mampu mengajar anak-anak kita. Tapi kalau kita miskin secara intelektual, kita serahkan anak-anak kita kepada lembaga pendidikan belaka. Padahal dasar-dasar kehidupan manusia yang baik justru didapatkan melalui orang tua. Selanjutnya kita juga kaya secara rohani. Kalau kita menjadi orang yang jujur dan setia, bukan seperti cerita bendahara yang tidak jujur itu, karena dia hanya memikirkan kehidupan duniawi saja. Dia tidak berpikir tentang hidup yang kekal. Dia hanya berpikir pendek sekali. Bagaimana kalau saya dipecat, saya ada orang yang tampung, sampai di situ aja. Tapi kita menjadi orang yang jujur dan setia karena kita berpikir jauh ke depan. Dan yang terakhir, kaya secara rohani berarti kita tahu, kita kenal siapa sesungguhnya yang menjadi Tuhan kita, siapa yang menjadi master kita, siapa yang menjadi majikan kita, siapa yang menjadi bos utama kita yang mempekerjakan kita dalam hidup ini. Apakah kita menganggap Mamon menjadi master kita dan kita mengabdi kepada Mamon saja yang bersifat baik tapi sementara, ataukah kita mengabdi kepada Allah sebagai master kita yang bukan hanya baik dan setia, tapi juga Dia memberikan kekekalan. Dan Yesus ingatkan kita tidak bisa mengabdi kepada kedua-duanya sekaligus. Karena kalau kamu mengabdi kepada dua-duanya, pasti salah satu kamu akan abaikan dan salah satu kamu utamakan. Kita diingatkan hari-hari hidup kita makin menipis, kesempatan yang ada makin menipis. Pakailah sungguh-sungguh dengan berfokus. Kita diizinkan, bahkan diharuskan tetap bekerja, tetap bergiat, tetap berolahraga supaya kita tetap fit, mengusahakan asuransi untuk menjamin kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ingat, jangan lupa melakukan investasi untuk hidup yang kekal. Seringkali kita merasa kita tidak fair. Kita begitu pintar mengatur kehidupan duniawi kita, tapi kita begitu miskin dan bodoh mengatur kehidupan rohani kita. Padahal kehidupan duniawi itu sementara dan kehidupan yang akan datang itu yang kekal. Memang kita tidak bisa membawa apapun dari dunia ini kalau kita mati, tapi kita bisa mengirim hal itu selagi kita masih hidup. Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih, kemurahan, perhatian, pelayanan, maka kita mengirim, kita menginvestasikan kekayaan itu dalam hidup yang akan datang. Itu yang Yesus katakan, dan kita percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.